princess. No! I'm the Black Panther, and I'm here! Halo orang-orang lemah yang apa-apa dijadikan instastory, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Iron Man, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022, berjudul Black Panther Wakanda Forever, film yang sangat ditunggu-tunggu bulan ini. Tanpa berlama-lama karena berlama-lama tanpa, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai dengan Shuri mencoba untuk mengobati Raja T'Challa, kakaknya, yang sedang sekarat karena penyakit yang tidak diketahui. Dengan tidak adanya tanaman hati ungu yang tersisa di Wakanda, semua usaha Shuri sia-sia, dan akhirnya Raja T'Challa dinyatakan meninggal. Prosesi pemakaman Raja T'Challa digelar dengan penuh haru, dan dihadiri oleh seluruh warga Wakanda. Di sidang umum PBB setahun kemudian, beberapa negara, termasuk Prancis, menyudutkan Wakanda yang tidak mau berbagi vibranium, meskipun T'Challa sebelumnya telah membuka akses global ke Wakanda. Alasan Generamonda sebagai pemimpin Wakanda tidak ingin berbagi vibranium adalah, takut negara lain akan menggunakan vibranium dalam senjata militer mereka, yang tentu sangat bisa digunakan untuk menghancurkan dunia. Bahkan ketika Generamonda berkata seperti itu, ternyata Perancis diam-diam telah melancarkan serangan terhadap tambang vibranium milik Wakanda, dan untungnya pasukan Dora Milaje yang dipimpin oleh Okoye mampu menghentikan serangan tersebut. Kali ini Wakanda masih mentolerir perbuatan Prancis itu dan memperingatkan mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Scene kemudian beralih pada sekelompok pasukan gabungan Amerika menggunakan pelacak, untuk mencari vibranium di Lautan Atlantik. Mereka berhasil menemukan vibranium itu, tetapi sinyal tiba-tiba terputus, dan salah satu penyelam menghilang secara misterius. Ada orang-orang di laut menyanyikan lagu-lagu yang menghipnotis, yang membuat pasukan kapal menceburkan diri ke laut. Entah itu makhluk apa itu, mereka berwarna biru dan terus melacak orang yang bertanggung jawab atas misi tersebut, yang bernama Valentina Allegra Tefonte. Karena kehilangan pelindungnya, Wakanda kini memasang kembali perisai pelindung untuk melindungi kotanya. Di lab terlihat Shuri yang sedang membuat kostum perang modern untuk para pasukan Dora Milaje. Queen Ramonda mengajak Shuri ke tepi sungai, dan di sana Queen Ramonda membakar kain putih milik T'Challa, sebagai tanda kalau mereka telah rela kalau T'Challa sudah pergi. Namun tidak dengan Shuri yang masih tak bisa move on, dan terus bersedih mengingat kematian kakaknya itu. Pada saat itu, ada suara di dalam air, dan seseorang dengan sayap di kakinya muncul yang bisa menembus perisai Wakanda. Dialah Namor, pemimpin Talokan. Namor bertanya mengapa T'Challa harus membuka Wakanda kepada dunia. Hal tersebut berdampak negatif terhadap asal-usul Namor, yang ternyata asal-usul Namor juga memiliki vibranium, dan sering dieksploitasi oleh negara asing. Namor mencari ilmuwan yang menciptakan objek detektor vibranium dan meminta Wakanda untuk menemukan ilmuwan tersebut. Namor meninggalkan sebuah kerang kepada Queen Ramonda sebagai alat untuk memanggilnya. Ratu Ramonda juga memulai pertemuan dengan para pemimpin Wakanda dan M'Baku untuk membahas tentang Namor yang ingin mendapatkan ilmuwan, pencipta detektor vibranium. Jika tidak, Namor akan menyerang Wakanda. Di sisi lain Shuri terkejut melihat detektor vibranium yang dibawa Namor kemarin, karena alat ini sangat rumit. Okoye kemudian membawa Shuri untuk menemui agen Ross, dan bertanya tentang ilmuwan yang menciptakan detektor vibranium. Agen Ross yang berhutang budi pada Okoye, akhirnya mengatakan bahwa ilmuwan itu ada di universitas.
Agen Ross mengetahui itu karena ia juga terlibat dalam misi mencari vibranium di Lautan Atlantik tempo hari. Penemu detektor vibranium bukanlah dosen atau profesor, melainkan seorang mahasiswi bernama Riri William. Riri juga mengetahui bahwa Shuri adalah putri Wakanda. Shuri menjelaskan bahwa Wakanda dalam bahaya karena detektor vibranium yang dibuat Riri. Mereka ingin membawa Riri ke Wakanda. Saat hendak pergi, ternyata sudah banyak tentara FBI di luar mencari Riri, sehingga dengan terpaksa Okoye dan Shuri kabur menggunakan mobil milik Riri. Ternyata Riri sendiri memiliki Iron Heart suit rancangannya sendiri, tapi masih belum sempurna. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah ulah anak buah Namor yang bernama Atuma, dan juga Namora yang berencana membawa Shuri pergi ke Talokan. Dengan sekuat tenaga Okoye berusaha melindungi Shuri dan juga Riri. Okoye berhasil menusuk beberapa dari mereka, tapi anehnya mereka tidak mati. Okoye akhirnya tercebur, dan Shuri dibawa ke Talokan bersama Riri oleh Atuma. Di pagi hari, agen Ross memeriksa TKP malam sebelumnya dan menemukan gelang milik tertinggal di sana. Di Wakanda, Okoye memberitahu bahwa Namor memiliki pasukan dan prajurit yang sangat kuat, tetapi Ratu Ramonda kemudian memecat Okoye karena tidak bisa menjaga Shuri, sehingga Shuri ditangkap oleh Talokan. Ratu Ramonda juga menghubungi gelang milik Shuri yang kebetulan disimpan oleh agen Ross, dan Ross langsung mengatakan bahwa ia menemukan gelang itu di TKP tadi malam. Scene berpindah ke Haiti, di mana Ratu Ramonda bertemu Nakia. Nakia sendiri sudah memiliki sekolah, dan Ratu Ramonda segera mengatakan bahwa Shuri telah diculik, jadi dia meminta bantuan Nakia untuk menemukannya. Shuri dan Riri disuruh memakai pakaian khusus untuk bertemu Namor. That is some super content wende. Hanen. Di Ucatan, Meksiko, Nakia bertemu dengan suku yang pernah melihat Namor di pantai terdekat. Nakia meminta seorang wanita untuk membawanya ke suatu lokasi. Sementara itu, Shuri akhirnya bertemu Namor. Dan ternyata Namor hidup beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1570 Pada saat itu, ibu Namor yang mengandungnya sedang sekarat karena sebuah penyakit, dan ketua suku pada saat itu menyuruh agar ia meminum ramuan dari bunga yang tumbuh di daerah Meksiko. Tumbuhan itu mirip sekali dengan tumbuhan hati yang ada di Wakanda, namun berwarna biru. Mereka hanya bisa hidup di dalam air, dan jika berada di darat mereka berubah menjadi biru. Di air itulah Namor dilahirkan. Dan singkat cerita ibu Namor meninggal karena sudah tua. Namor saat itu ingin mengubur ibunya di tempat mereka tinggal di darat dahulu, namun di sana sudah terdapat tentara penjajah Spanyol yang memperbudak banyak orang, sehingga Namor membantai mereka semua. Sebagai putri Wakanda, Shuri tak bisa memberikan Riri kepada Namor, karena ia harus melindunginya. Namor pun mengajak Shuri untuk melihat-lihat kota yang sudah dibangunnya, yaitu kota Talokan, yang berada di bawah laut, yang terlihat mewah dan megah. Namor telah menjaga para rakyatnya dengan baik, bahkan ia membuat sebuah matahari buatan di dalam laut tersebut menggunakan vibranium. Tentu saja Shuri merasa kagum dan takjub melihat keindahan tersebut. Di sisi lain Nakia sudah tiba di pantai Meksiko itu dan ia melacak keberadaan Shuri menggunakan antingnya. Queen Ramonda menyuruh agar Nakia membawa Shuri dengan selamat. Namor memberikan Shuri sebuah oleh-oleh,
karena ia adalah orang pertama dari dunia permukaan yang melihat Talokan. Hadiah tersebut berupa gelang yang amat indah, dan hanya bisa didapatkan di Talokan. Namor pun meminta Wakanda menyerahkan Riri agar perseteruan mereka segera berakhir. Namun Shuri tetap menolaknya. Dan saat itu pula Namor mendapatkan panggilan dari Queen Ramonda. Di Central Intelligence Agency, Agen Rose meyakinkan kalau Wakanda tidak ikut campur dalam penyerangan kapal pencari vibranium di Laut Atlantik kemarin, dan ia menduga ada sesuatu yang lain menyerang kapal tersebut di tepi laut. Queen Ramonda pun bertemu dengan Namor, dan Namor bilang kalau Shuri saat ini sedang baik-baik saja. Namun Queen Ramonda tidak begitu percaya dan terus khawatir. Shuri menyuruh agar Riri tetap tenang, dan tiba-tiba Nakia sudah berada di sana untuk menyelamatkan mereka. Sempat ingin menyelamatkan anak Talokan itu, Shuri harus pergi bersama dengan Nakia dan juga Riri. Akhirnya Shuri kembali bertemu dengan Queen Ramonda. Dan karena tindakan Queen Ramonda tadi, sudah dipastikan kalau Talokan akan menyerang Wakanda karena telah menolak permintaan untuk menyerahkan Riri William kepada Talokan. Namor pun memimpin seluruh pasukan dan warga Talokan untuk menyerang Wakanda. Ia meminta maaf karena telah membahayakan warga Talokan, dan saat inilah mereka harus menyerang Wakanda yang tak ingin bergabung bersama mereka. Di sisi lain, Riri merasa takjub melihat Wakanda yang amat megah. Di luar, Mbaku sedang memperhatikan warga desa, dan Nakia juga bertemu dengan Okoye yang kini hanya menjadi rakyat biasa sehabis dipecat. Dan tiba-tiba saja Wakanda pun diserang oleh Namor dan pasukannya. Pasukan Wakanda juga dihipnotis oleh orang Talokan, sehingga banyak dari mereka yang menceburkan diri ke sungai. Mbaku sempat menyerang Namor dari belakang, namun tidaklah mempan. Shuri juga kesulitan menembak Namor yang amat cepat jika berada di air. Dan pesawat yang dinaiki Shuri akhirnya terjatuh. Namor tiba di tempat Queen Ramonda dan juga Riri. Namor kemudian meledakkan tempat itu, sehingga membuat Riri Williams pingsan di dalam air. Queen Ramonda berusaha menggapainya, namun sayang Queen Ramonda pun tewas. Pada saat itu Namor teriak kalau ini adalah salah Queen Ramonda sendiri yang telah menolak kesepakatan yang diberikan Namor. Kini Shuri sudah tak memiliki siapa-siapa lagi, dan dirinya lah yang akan memimpin Wakanda saat ini. Upacara pemakaman Queen Ramonda pun usai, dan Mbaku memberikan saran agar rakyat Wakanda mengungsi ke Jabarilane sampai keadaan membaik. Di rumahnya Agen Rose terkejut melihat Valentina yang sudah berada di dapurnya. Valentina sudah tahu kalau selama ini Agen Rose telah menyembunyikan kebenaran Wakanda. Bahkan Valentina sudah tahu sejak awal kalau Agen Rose memiliki gelangnya Shuri di laboratoriumnya. Shuri memiliki rencana untuk menghidupkan kembali tanaman hati sintetis Wakanda menggunakan gelang pemberian Namor. Siapa tahu gelang itu berisi bahan yang tepat untuk membuat tanaman hati itu. Warga Wakanda juga diungsikan ke Jabariland guna menghindari serangan lanjutan dari Namor. Riri diberikan tugas untuk membuat alat pengering untuk pertempuran melawan Namor selanjutnya. Sedangkan Shuri sibuk membuat tanaman hati sintetis tersebut. Okoye pun diberi sebuah setelan baru oleh Shuri agar ia bisa meningkatkan kekuatannya. Ia pun mengajak Nakia kembali ke pasukan Dorami. Singkat cerita akhirnya Shuri berhasil membuat tanaman sintetis itu, dan tanpa pikir panjang Nakia dan Shuri segera melarutkan bunga itu untuk diminum Shuri. Shuri pun meminum tanaman itu dan ia masuk ke Astral Plane tempatnya para leluhur Wakanda, namun anehnya ia malah ngespawn ke dalam istana Wakanda. Ia juga tak menemukan siapapun di sana, dan malah menemukan Killmonger. Little cousin. How?
Suri bingung mengapa ia malah bertemu dengan kakak sepupunya itu bukannya bertemu dengan Queen Ramonda. Apakah para leluhur telah meninggalkannya? Killmonger bilang kalau Black Panther terdahulu semuanya sangatlah penakut, sampai ia menjadi Black Panther dulu. Sebab itulah Killmonger membakar tanaman hati agar tak ada lagi yang bisa menjadi Black Panther. Suri pun terbangun dan ia marah karena ia tak bertemu siapa-siapa di sana katanya. Suri pun resmi mendapatkan kekuatan Black Panther dan saat para ketua sedang berdiskusi mengenai kelangsungan Wakanda, Suri pun datang menggunakan suit Black Panther dan sudah resmi, Shuri akan menjadi next Black Panther melindungi Wakanda. Suri pun bilang ia ingin balas dendam kepada Namor yang telah menyerang Wakanda. Akhirnya para ketua pun setuju mereka akan menyerang Talokan. Mbaku bertanya bagaimana menyerang Talokan kalau Talokan berada di bawah air. Suri pun menjawab untuk apa menyerang Talokan, kita pancing saja mereka keluar dari air. Sebelum peperangan, Nakia ingin Suri jujur siapa yang ia lihat di Astral Plan kemarin. Namun Suri tidak mau menjawabnya. Di Talokan Namor dan pasukannya mendeteksi alat penemu vibranium dan mereka pergi mengeceknya. Ya Wakanda pun datang menggunakan kapal yang amat besar dan langsung memborbardir pasukan Namor. Akhirnya pertarungan antara pasukan Wakanda dan juga Talokan pun dimulai. Kali ini kedua negara telah seimbang karena kini Namor memiliki lawan yang sepadan, yaitu Shuri sebagai Black Panther, dan juga Riri yang menggunakan armor Mark II Iron Heart-nya. No! I'm the Black Panther! Namor pun berhasil dijebak ke dalam alat pengering yang dibuat Riri di awal tadi. Mengetahui Namor telah terjebak, Mbaku langsung menyuruh pasukan Wakanda untuk mundur. Namun Namora berhasil meledakkan mesin kapal tersebut, sehingga mereka hanya bisa terdiam di sana. Di sisi lain Namor dan Shuri sedang duel di gurun. Namor pun berhasil menusuk Shuri dan ia segera pergi mencari air. Saat Namor akan pergi, Shuri pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan tombak itu, dan akhirnya Shuri bisa membakar Namor yang sudah melemah tersebut. Shuri diberikan pilihan untuk tetap membunuh Namor atau ingin melepaskannya. Dan dengan petunjuk Queen Ramonda dari Astral Plane, akhirnya Shuri menyuruh agar Namor menyerah saja agar tak terjadi pertumpahan darah lagi. Namor akhirnya menyerah dan langsung menarik seluruh pasukan Talokan kembali. Pada akhirnya Wakanda dan Talokan menjadi sekutu, dan kedua bangsa kembali menjadi damai. Wakanda pun kini kembali memiliki tanaman berbentuk hati, dan Shuri memberikan salam perpisahan kepada Riri, dan memberikannya mobil yang hancur sebab kejar-kejaran di awal film tadi. Seluruh suku Wakanda berkumpul untuk melihat Shuri sang Black Panther terbaru, namun yang muncul malah Mbaku karena Shuri memiliki urusan. Di Talokan Namor berkata kepada Namora, kalau lambat laun Wakanda pasti akan diserang oleh dunia luar dan pasti Wakanda akan membutuhkan bantuan Talokan untuk menghadapi negara-negara tersebut. Dan Talokan dapat membalaskan dendam kepada negara permukaan lainnya. Agen Ross yang ditangkap akhirnya diselamatkan oleh Okoye dan membawanya kembali ke Wakanda. Shuri sendiri pergi ke Haiti untuk menemui Nakia dan mereka melakukan ritual membakar kain guna merelakan kepergian Queen Ramonda. Shuri juga mengingat kembali masa-masa kepemimpinan T'Challa dahulu.
Dan di akhir cerita, ternyata Nakia sudah memiliki anak hasil hubungannya T'Challa. Nakia sengaja menyembunyikan anaknya itu di Haiti, agar terhindar dari masalah-masalah yang ada di Wakanda. Anak T'Challa itu bernama Tosan. Dan akhirnya Wakanda masih memiliki seorang penerus, dan Shuri tak sendirian lagi. Dan film pun berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, Ahmad Iron Man.